Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Memasang senyum tak berdosa. Rere yang sudah lemas karena terlalu sibuk tertawa langsung minta maaf sambil mencoba naik dibantu Ojan. Efek terlalu buru-buru lantaran Suci mau lahiran, Ojan sampai lupa dengan acara live-nya. Ojan baru kembali 1 jam kemudian dan beberapa yang masih setia menunggu sudah langsung menyorakinya. Pokoknya maaf banget, ini matur suwun juga sudah dikasih saweran banyak. Sayang banyak-banyak buat kalian. Tutup Ojan benar-benar ceria terlebih jika ia melihat nominal sawerannya. Rere tak menyangka bahwa acara pulang ke kampung Ojan membuatnya menjadi bagian dari sebuah proses kelahiran yang benar-benar hangat. Dalam artian, proses kelahiran tersebut tak hanya disertai oleh seorang suami yang mendampingi, namun juga keluarga bahkan saudara dalam formasi lengkap. Keadaan yang jujur saja membuat Rere merasa sangat telangsa, sebab persalinan yang akan Suci jalani membuat Rere ingat ketika dirinya melahirkan Adam. Saat itu, jangankan ditemani oleh Chiko, yang juga sudah mendekam di penjara, ditemani perwakilan keluarga saja tidak. Rere yang saat itu masih di penjara karena kasusnya dengan Azura dan masih berkaitan dengan Chiko, terpaksa melahirkan Adam hanya ditemani petugas yang membantu persalinan. Namun yang membuat Rere makin sedih, bahkan hancur, Adam juga pernah merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi sebelum akhirnya Axel menjemput mereka. Karena ternyata alasan Axel, Azura dan juga Bas Aidan selaku pengacara keduanya sempat tetap membicarakan Rere agar Rere jerah. Orang mau lahiran memang gitu ya, my wifey. Serem, jalan aja kayak kuda lagi joget gara-gara dengar dangdut koplo. Ucap Ojan yang membiarkan Rere bersandar sambil menggenggam erat sebelah tangannya, menggunakan kedua tangan. Bukan hanya Rere yang langsung tertawa gara-gara ocehan Ojan barusan, padahal awalnya diam-diam Rere tengah menangis karena teringat masa lalu. Sebab Suci yang masih jalan-jalan pelan di gandeng Sepri dan itu di teras klinik keluarga Sepri juga langsung agak. Ayah, bentar ayah, ya ampun jadi lemes gini, reak Suci yang juga sangat manja kepada suaminya. Ojan yang langsung dilirik penuh peringatan oleh Sepri, bahkan Ibu Septi langsung duduk dengan jauh lebih tegap, kemudian memasang senyum tak berdosa. Ekspresi yang lagi-lagi membuat Suci maupun Rere tertawa, karena wajah Ojan memang selucu itu. Tanpa harus mendengarkan ocehan ajaibnya, Ojan memang memiliki wajah sekaligus ekspresi yang bisa membuat setiap yang melihat merasa lucu. Jadi besok aku saja yang dihamili ya, my wifey. Biar aku saja yang hamil, nanti perkara lahiran aku keluarin lewat mulut. Hah, gitu? Ucap Ojan lagi tak lama setelah Suci digandeng ke halaman oleh Sepri. Akan tetapi, Suci yang masih mendengar lagi-lagi menjadi tertawa sampai lemas, lain dengan para orang tua yang sedang was-was menanti persalinan Suci. Bidar dan Nada malah asyik main kincir angin warna-warni. Keduanya terus kejar-kejaran keliling pekarangan kediaman keluarga Ojan yang memang sangat luas. Si Adam langsung betah punya teman gitu, cocok. Emang dasarnya anak baik ketemu sama baik kan jadinya positif ya, YYB. Ucap Ojan lagi masih duduk anteng dengan Rere di tempat duduk tunggu yang ada di sebelah pintu masuk. Kebersamaan Ojan dan Rere berseberangan dengan kebersamaan Ibu Septi dan Eyang Fatimah yang kini disertai oleh Dr. Andri. Dr. Andri selaku suami Ibu Septi memang baru pulang dinas luar kota. Sayang, aku jadi bau lele loh, ini enggak hilang-hilang baunya. Hah, bau banget. Masa mau gendong cucu bau gini? Ucap Ibu Septi mengadu dan memang akan jadi sangat manja ketika sudah berurusan dengan sang suami. Ojan yang mendengar itu dan masih mengawasi bersama Rere, langsung cekikikan. Tentu, alasan Ibu Septi bau lele seperti yang dikeluhkan. Gara konten yang Ojan buat. Penuh sayang, Dr. Andri yang memang sangat perhatian, berangsur memeluk sambil mengendus tubuh Ibu Septi. Ya tetap bau lele lah, Mas Andri. Cinta emang cinta. Tapi urusan bau ya enggak mungkin bau lele berubah I love you apalagi sarang you.
Oceh Ojan yang memang sengaja meledek sekaligus menertawakan Ibu Septi. Dokter Andri hanya tertawa lemas dan tak berniat mengoreksi ledekan Ojan. Takut diamuk Ibu Septi. Mandi lagi, Mbak, mandi lagi. Pertama, pakainya sabun colek. Keramas pun juga. Pakai sabun colek apa deterjen? Itu tips buat ngilangin ketombe. Usir ketombe kan mirip kalau kita nagih hutang, Mbak. Lebih galakan yang ditagih dari yang ngutangin. Jadi, semahal apapun obat ketombenya tetap enggak hilang, kan? Tuh lihat kepalaku. Meski dulu sering pakai minyak jelantah, ketombe beneran haram ada di sini, Mbak. Lanjut Ojan sembari memamerkan kepalanya yang tak lagi mengkilap lantaran rambutnya tak lagi dipoles minyak jelantah rasa ikan asin. Dedi beneran rutin keramas sama sabun colek bahkan deterjen maksudnya. Deterjen yang bubuk, ya? Refleks Rere karena penasaran. Iya, hehe. Asli, balas Ojan dengan polosnya sambil menatap kedua mata sang istri. Ketika Ibu Septi langsung melirik sinis Ojan. Tidak dengan Suci yang sudah kembali jongkok dan memang sibuk menahan tawa. Mas Ojan bisanya gitu ya Allah. Ujian. Ini, ujian? Ah, bukan. Ini namanya berkah karena persalinan kan identik dengan kesakitan. Ini meski memang tetap terasa sakit. Ada hiburannya. Pantes deh boy sengaja nungguin Pak Gede Ojan. Sekalian nungguin Mbah Kakung Andri. Ya, liri Suci di sela tawanya. Ia yang masih jongkok sampai menangis. Lagian kamu, Pri, istri lahiran kok di klinik sendiri? Enggak dibawa rumah sakit gede saja yang ada liftnya. Biar bisa main sulap, tegur Ojan lagi. Yang setiap ucapannya membuat Suci makin sibuk menahan tawa. Ah, Ojan, yang namanya orang lahiran itu ngerasain sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melebihi nahan sakit gigi. Jadi kamu jangan banyak omong. Takut malah bikin Suci emosi, tegur Ibu Septi. Dokter Andri yang ada di sebelahnya langsung mesem kemudian menatap Ojan. Ojan yang disenyumi oleh Dokter Andri malah berakhir ngakak. Masa iya? Emosi, Mbak? Lihat tuh, malahan menantu Mbak ketawa ketiwi. Kalau emosi tuh kayak wajahnya Mbak Septi. Kalau wajahnya Mbak Suci, aluwes happy. Baru Rere sadari. Meski Ojan memang selalu sangat perhatian kepadanya maupun kepada Adam. Selain Ojan yang memang lucu sekaligus sweet hingga ia jadi Ojan. Kepada orang tertentu, Ojan juga akan sangat menyebalkan sekaligus bikin emosi. Khususnya kepada Ibu Septi. Ojan seolah tidak bisa jika tidak membuat wanita itu marah. Jangan berisik. Tuh, Mbak Suci sudah dibopong. Sepertinya pembukaannya sudah sempurna. Sergah Rere berusaha menenangkan sang suami agar tidak terus-menerus berisik apalagi sengaja membuat Ibu Septi emosi. Pembukaan sudah sempurna itu seperti apa, sih? Coba aku lihat penasaran soalnya. Sergah Ojan sangat bersemangat dan buru berdiri. Tapi dengan cepat, Rere menahannya. Jangan. Dat, istri orang itu, kalau mau lihat. Besok saja kalau pas aku mau lahiran, tegur Rere sambil mendekap erat sebelah lengan Ojan menggunakan kedua tangannya. Ia tak mengizinkan sang suami masuk menyusul Sepri sekeluarga. Sebab selain Sepri, Dokter Andri dan Ibu Septi juga turut mengantar. Dibilangin, nanti kamu jangan hamil, yang hamil aku saja. Soalnya lahiran sesusah itu kan, my wifey. Saking sayangnya kepada Rere, Ojan tidak mengizinkan Rere hamil. Ojan akan melakukan apapun agar anak dalam pernikahan mereka merupakan hasil hamilnya, bukan Rere. Lihat yang begitu. Kalian enggak mau nambah anak, ucap Eyang Fatimah yang turut menyaksikan kebahagiaan keluarga kecil Sepri di ruang bersalin, dari bibir pintu. Ah Eyang Fat,
Kayak enggak pernah jadi pengantin baru apalagi menantu saja. Kami mah nyantai. Apalagi sudah punya Adam. Sisanya nyusul kalau keadaan ekonomi sudah mapan. Buat apa banyak anak kalau rezeki masih pasan. Yang ada malah bikin anak merasakan neraka sebelum kematian. Kasihan. Mending punya anak dikit tapi kecukupan. Daripada banyak tapi pada kelaparan. Ojan langsung bicara panjang lebar dan memang sengaja melindungi sang istri yang turut ia rangkul. Sejauh ini, anggapan banyak anak banyak rezeki. Hanya berlaku buat mereka yang sultan. Sisanya, apalagi buat kaum pasan yang bahkan berbakat sekaligus hobi rebahan. Malas enggak mau kerja. Ada baiknya mending enggak usah punya anak karena ngidupin diri sendiri saja. Mereka enggak bisa. Andai anggapan itu akan ditepis dengan anggapan setiap anak akan membawa rezeki masing-masing. Jadi enggak usah takut punya banyak anak. Intinya, di agama saja sudah dikatakan, yang berlebihan itu enggak baik. Ojan menutup ucapannya dengan wajah lega. Lain dengan Ojan yang baru saja berbicara panjang lebar, Rere dan Eyang Fatimah malah terdiam tak percaya. Seorang Ojan bisa bicara begitu. Menghela napas pelan sekaligus dalam, Eyang Fatimah berangsur meraih lengan Rere maupun Ojan. Kalian jangan mikir macam-macam. Tadi, Eyang bicara begitu karena Eyang mau bilang, boleh punya anak lagi. Asal kalian tetap bisa fokus pada anak yang sudah ada yaitu Adam. Jangan sampai, hanya karena Adam lebih tua dari adiknya, kalian terus memaksanya untuk mengalah atau setidaknya anteng. Karena jika itu terjadi, kalian sudah membatasi gerak bahkan hak asasi Adam sebagai manusia sekaligus anak, jelas Eyang Fatimah sambil elus lengan Rere maupun Ojan yang sebelumnya sempat ia tahan. Balasan dari Eyang Fatimah menjadi kelegaan tersendiri bagi Rere maupun Ojan. Malahan, Ojan dengan refleks mendorong bahu kanan sang Eyang. Ah, Eyang, mentang tadi masuk vlog. Sekarang sengaja bikin sepaneng, keluh Ojan. Padahal, ulas spontan Ojan sudah nyaris membuat sang Eyang jantungan. Gomblok kamu Yan, Eyang nyaris jantungan. Langsung lemes gara kamu ya, baru juga Eyang dapat buyut. Yang lebih membuat Eyang Fatimah kesal, Ojan malah menertawakannya kemudian buru mengembannya. Ya ampun, keluarga ini, sehangat, rame, dan juga semanis ini, batin Rere. Bukan hanya kebersamaan Ojan dengan Eyang Fatimah yang membuat hati Rere menjadi damai. Sebab perhatian Sepri yang begitu manis kepada Suci. Sepri tak hentinya mendekap tubuh Suci dan kerap mengabsen wajah sekaligus kepala Suci dengan kecupan. Juga, kebersamaan Adam dan Binar yang sedang antusias mengawasi adik Binar dari dekat bersama Dr. Andri dan Ibu Septi, membuat Rere optimis. Bersama Ojan, dirinya juga bisa membangun keluarga harmonis sekaligus manis. Apalagi jika ingat pandangan Ojan mengenai anak beberapa saat lalu, Rere yakin keluarga kecilnya akan menjadi keluarga bahagia layaknya keluarga Cemara. Alhamdulillah ya Allah, setelah kepahitan sekaligus luka di masa lalu, kini, segala yang hamba butuhkan bahkan sudah ada dalam genggaman tangan hamba. Bismillah. Insya Allah kami akan jadi manusia, pasangan, sekaligus orang tua yang baik, batin Rere lagi yang berakhir tertawa. Sebab ulah Ojan terus mengajak Eyang Fatimah ngevlog, membuat wanita tua itu mengomel habisan. Andai ucapan bisa menabok setiap yang diomeli, pasti Ojan sudah babak belur gara omelan sang Eyang. Bayi laki yang Suci lahirkan diberi nama Arsya. Rere berangsur masuk menghampiri sang putra yang sudah ada di sana. Tak lupa, ia juga mengucapkan selamat kepada semua yang ada di sana.
Baik itu Sepri dan Suci sebagai orang tua, Ibu Septi dan Dokter Andri sebagai kakek nenek, Eyang Fatimah yang akhirnya jadi buyut, juga Binar yang akhirnya jadi kakak. Berarti sekarang aku sudah punya 2 adik yaitu Adam dan Arsya. Ya, ucap Binar begitu bersemangat. Rere yang baru bergabung dalam kebersamaan keluarga Ojan merasa sangat terharu karena hadirnya Adam sudah langsung disayangi oleh mereka semua apalagi Binar. Hore, Adam juga tak kalah antusias dan langsung memeluk erat Binar. Pelukan yang juga langsung dibalas oleh Binar dengan tak kalah erat. Alhamdulillah banget ya, Pri, anakmu mirip Mas Andri. Terus kulitnya seputih Mbak Suci. Bisa jadi bibit unggul kalau gini keadaannya. Bisa diajak duel ngevlog besok. Meski hidungnya pesek mirip Mbak Septi. Keinjek gajah duduk ini si hidung. Hahaha. Ucap Ojan benar. Benar bahagia lantaran hidung Arsya sangat mirip dengan hidung Ibu Septi. Jadi, meski Ibu Septi langsung mendorong kepalanya sekuat tenaga hingga Ojan sempoyongan, Ojan tetap merasa bahagia bahkan puas. Kita ngevlog ya, kita ngevlog. Ojan heboh dan sudah langsung mengeluarkan ponselnya dari saku sisi celana bahan warna hitam yang dipakai. Dat, kasihan penontonmu, nyawer terus. Besok lagi saja, ucap Rere lembut berusaha mengarahkan Ojan. Tadi yang masuk kolam lele dapat berapa? Yan, sergah Ibu Septi kepo sambil mengambil alih sang cucu dari sang suami. Ada deh pokoknya, tapi aku seneng. Semuanya kompak bilang, Mbak Septi itu peran mata belis. Balas Ojan masih tertawa bahagia. Mata belis, mata demit maksudnya. Sergah Ibu Septi was. Bersambung.